Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Kolose pasal 1 ayat 9. Betapa pentingnya kita untuk mengerti kehendak Tuhan dalam segala situasi. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa dalam setiap situasi yang kita hadapi selalu ada kehendak Tuhan. Ingatlah saudara-saudara, kalau kita ada dalam pimpinan Tuhan, mungkin kita menghadapi situasi yang menurut daging kita kurang nyaman bagi kita, tidak nyaman sama sekali untuk kita, tetapi percayalah itu adalah jalan Tuhan bagi kita, bahwa di balik semua itu ada yang indah. Tetapi justru juga saudara-saudara, ketika kita menghadapi masa-masa keemasan, masa-masa yang indah dalam hidup kita, di situ juga kita harus sadar, harus insaf, dalam masa-masa kemakmuran, dalam masa-masa kejayaan kita, ada juga maksud Tuhan di dalamnya. Kita ingat kisah tentang Ester, saudara-saudara, ketika bangsa Israel diambang kepunahan karena rencana jahat dari seorang yang bernama Haman, saudara-saudara. Ada satu rencana jahat, rencana keji untuk membinasakan semua orang Yahudi pada waktu itu di seluruh dunia. Tetapi justru Ester sedang berada di puncak kejayaannya untuk menyelamatkan, menjadi penyelamat bagi orang Yahudi. Ester pasal 4 ayat yang ke-13, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara-saudara, inilah yang dialami oleh Ester. Pada waktu dia berada di puncak kejayaannya sebagai ratu. Saudara-saudara, Raja Ahasveros, ada undang-undang di negeri mereka pada waktu itu, bahwa setiap orang yang menghadap raja tanpa dipanggil, ada 2 kemungkinan. 1, dihukum mati. Yang kedua, dia beroleh anugerah kalau sang raja mengulurkan tongkat emas yang ada di tangannya. Ini Ester, walaupun dia seorang ratu pada waktu itu, tidak boleh sembarangan menghadap raja. Sementara ancaman sudah begitu dekat di depan mata. Itu sebabnya pamannya Mordekai berkata, "Hei Ester, jangan pikir karena engkau seorang ratu engkau akan terluput sendirian. Walaupun engkau berdiam diri, pertolongan pasti akan datang untuk orang Yahudi. Tetapi engkau akan binasa jikalau engkau tidak mengerti kehendak Tuhan dengan jabatanmu, dengan posisimu seperti sekarang ini, dengan keberadaanmu seperti sekarang ini. Tuhan pasti tolong umatnya, tetapi engkau bisa binasa." Dan luar biasa saudara-saudara, kita tahu akhir ceritanya Ester dengan segala resiko yang dia miliki demi cinta kepada umat Tuhan, dia rela menghadap raja walaupun belum dipanggil, saudara-saudara. Walaupun belum dipanggil, dengan menyerahkan seluruh keberadaannya kepada Tuhan, dia menghadap raja, dan akhirnya
malapetaka berubah menjadi pesta besar yang dialami oleh bangsa Israel. Haman yang merencanakan kejahatan, akhirnya dia yang disulakan, digantung pada sebuah tiang dengan seluruh anggota keluarganya. Saudara, Esther mengerti kehendak Tuhan dengan apa yang sedang dia alami, berkat yang dia alami. Demikian juga Yusuf. Kalau kita melihat dalam kitab Yusuf, dalam kitab Kejadian pasal 45, saudara-saudara, kitab Kejadian pasal 45, bagaimana Yusuf berlaku terhadap saudara-saudaranya. Ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudara, ketika Yusuf berada di puncak kejayaannya, menjadi orang kedua di seluruh daerah Mesir pada waktu itu, bahkan mungkin bisa disebut di seluruh dunia, karena Mesir adalah kerajaan terkuat pada masa itu di seluruh dunia. Pada waktu yang di puncak-puncak kejayaannya, datang saudara-saudaranya kepadanya. Saudara-saudara yang pernah menyakiti dia, saudara-saudara yang pernah menzolimi dia begitu rupa. Tetapi dia sadar apa kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dalam masa kejayaannya itu, dia berkata kepada saudara-saudaranya, jangan gelisah, jangan takut, sebab justru Tuhanlah yang menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Rencana Tuhan, rencana yang luar biasa. Ketika kita berada dalam keadaan susah, kalau itu atas kehendak Tuhan, saudara-saudara, jalanilah bersama dengan Tuhan. Yakin, sebentar lagi kita akan mendapatkan satu keadaan yang luar biasa, penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan keberkatan. Tetapi kalau mungkin juga saat ini kita sedang mengalami keberkatan yang luar biasa, limpah dari Tuhan, ingat saudara-saudara, ingat, mungkin ada juga kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan dari kita di balik semua itu. Tidak secara kebetulan kita berada dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Tetapi ketika kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan selalu berserah diri kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.